Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Dwi Tajrina dari kelas Manajemen Rumah Sakit Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam tentang konsep Tuhan, alam, dan manusia. Langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama, konsep mengenai definisi Tuhan. Definisi itu diambil dari apa yang dijabarkan Al-Quran. Perkataan ilah yang selalu diterjemahkan Tuhan di dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya, dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23, yang artinya, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mata, pendengaran, dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Definisi Tuhan atau ilah yang tepat berdasarkan logika Al-Quran ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai atau didominir olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas, tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan, dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Selanjutnya, wujud Tuhan. Al-Quran seringkali mengajak kita supaya menyaksikan, meneliti, serta memikirkan kenyataan-kenyataan ini. Allah berfirman, "Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal." Quran Surat Al-Jasiyah ayat 3-5. Tuhan tidak akan dikenal jika tidak menciptakan alam semesta. Alam merupakan penampakan lahir Tuhan. Semua yang ada di alam semesta merupakan bukti yang jelas terhadap adanya Tuhan. Unsur-unsur perwujudan serta benda-benda alam ini pun mengukuhkan pendapat kita bahwa di situ ada Maha Pencipta dan Pengatur. Selanjutnya, hakikat zat Tuhan. Hakikat zat Tuhan itu tidak dapat diketahui oleh akal, tidak akan dicapai cara pemecahannya, dan tidak mungkin dapat memperoleh keputusan terakhir. Sebab memang pikiran manusia itu terbatas, tidak sampai kepada persoalan itu. Dalam hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. "Fikirkan sajalah apa-apa yang diciptakan Allah, dan jangan kamu memikirkan tentang zatnya Allah, sebab kamu pasti tidak dapat mencapai tujuan itu." Selanjutnya, konsep alam. Al-Quran menjelaskan secara detail tentang penciptaan langit dan bumi. Di antaranya yaitu Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 9-12. Allah menjelaskan tentang urutan penciptaan alam. "Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam." Allah berfirman bahwa Ia menciptakan bumi terlebih dahulu. Karena itu adalah fondasi, dan fondasi harus dibangun terlebih dahulu, baru kemudian atap. Selanjutnya, konsep manusia.
Menurut Profesor Dr. Haji Afif Muhammad, bahwa hakikat manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur bawah dan unsur atas. Unsur bawah yang dimaksud adalah tanah dan jasad, sedangkan unsur atas adalah ruh yang dimasukkan ke janin. Maka kita dapat mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang berkewajiban untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Selanjutnya, proses penciptaan manusia. Asal penciptaan manusia yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam ini tercipta dari tanah. Tanah ini merupakan unsur pembentuk jasad yang dalam istilah Afif Muhammad disebut unsur bawah. Al-Quran menjelaskan dalam proses penciptaan setelah Nabi Adam alaihissalam, yaitu anak cucu Adam, melalui proses penjabaran yang cukup panjang, yang disebut evolusi. Proses tersebut diawali dengan penciptaan sperma dari saripati tanah. Kemudian Allah menciptakan dari saripati itu sperma yang ditumpahkan. Dalam ayat lain pun, sperma yang hina, sperma yang memancar. Ketiga, kemudian sperma berproses menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian alaqah berproses menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Setelah itu, barulah menjadi bayi. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Ayat yang lain, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 5, bahwa alaqah menjadi mudghah, dan sebelum menjadi bayi ada proses mudghah menjadi idhoma. Idhoma lahman yaitu tulang belulang yang dibungkus kulit. Kemudian tulang belulang yang dibungkus kulit itu berbentuk bayi dan akhirnya keluarlah. Selanjutnya, istilah-istilah untuk manusia. Ada 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia. Yang pertama, menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin, semacam insan, ins, nas, atau unnas. Yang kedua, menggunakan kata basyar. Yang ketiga, menggunakan kata Bani Adam, zuriat Adam. Selanjutnya, potensi manusia. Manusia mempunyai 3 potensi, yaitu fisik, akal, dan hati. Yang pertama, fisik. Dilihat dari fisiknya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya seperti binatang. Maka agar fisik ini tunduk kepada Allah, ia harus dilatih, sehingga menggerakkan seluruh potensi lainnya untuk berbuat baik atau beribadah. Jika tidak dilatih berbuat baik, maka fisik bisa menentang kepada hukum Allah. Yang kedua, akal. Akal merupakan hidayah dari Allah. Dengan akal, manusia bisa menciptakan budaya dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan mencapai kemajuan. Dengan akal yang terdidik, maka ia menjadi potensi yang sangat besar mencapai kriteria mukmin dan khalifah fil ard. Namun akal ini pun dapat menjadi sombong karena tidak tunduk kepada hukum Allah, seperti Fir'aun. Oleh karena itu, akal membutuhkan ta'lim. Dan yang ketiga yaitu hati. Hati merupakan potensi manusia, berkaitan dengan kesadaran atau perasaan. Hati sangat berperan dalam membawa kebaikan fisik. Jika hatinya kurang baik, maka cenderung berbuat kerusakan atau kejahatan. Tetapi jika hatinya baik, maka baik pula gerak fisiknya. Jika hati tidak terpelihara, maka ia akan gelap, bahkan bisa menjatuhkan harkat dan martabatnya lebih hina dari binatang. Yang terakhir, tugas manusia di dunia. Secara global, tugas manusia berdasarkan Al-Quran ada 4, yaitu yang pertama mengabdi atau beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah pun telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa ia menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, memurnikan tauhid dari syirik. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Dan yang terakhir, memelihara dan menjaga bumi
serta memakmurkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.